Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuang hujan itu batil, berdampak banjir. Pemahamanku ini berdasarkan Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Sejak 9 tahun yang lalu, pemahamanku ini sudah saya sosialisasikan dalam 3 seminar nasional dan di Facebook serta YouTube, tetapi tidak bisa diterima oleh kebanyakan orang, baik dari kalangan pemerintah, akademisi, dan juga kebanyakan masyarakat. Bahkan yang saya alami, banyak dicaci maki sampai dibilang gila. Tetapi dengan niat yang tulus demi kebenaran dan keyakinan, karena berdasarkan Al-Quran, pemahaman saya ini, alhamdulillah pada tahun 2022 ini sudah mulai nampak pemahaman saya ini tidaklah salah. Walaupun implementasinya dalam kegiatan belum secara masif dilakukan. Baru sebatas undang-undang dan peraturan serta himbauan-himbauan. Inilah petunjuk Allah SWT dalam kelola hujan yang benar dan yang batil. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Yang saya baca ini surat Ar-Ra'd ayat 17. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Nah, ini perumpamaan yang saya pahami dari ilmu hidrologi. Jadi kalau ada hujan turun di lembah-lembah ada buih. Ini yang samar-samar ini buih. Nah, buih ini dan juga ada yang mengalir. Nah, dari hujan ini kalau turun ke bumi ada 2 parameter yang bisa dikelola oleh manusia, yaitu runoff dan infiltrasi. Nah, ini runoff. Runoff ini terjadi selama turun hujan. Nah, ini dalam pemahaman saya hilang. Ini seperti buih hilang, karena runoff ini akan mengalir ke drainase ke sungai ke laut. Hilang. Jadi maknanya hilang. Inilah dalam petunjuk Allah itu dalam kelola hujan yang saya pahami, ini yang batil. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Nah, ini yang infiltrasi ini akan tetap di bumi. Ini yang benar. Itulah pemahaman saya
yang telah saya sosialisasikan 9 tahun yang lalu, dan penuh dengan caci maki, seperti terinspirasi menjadi lagu dalam mengiringi video saya ini. Nah, inilah yang salah dan yang benar sudah saya jadikan buku kedua ini. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Nah, ini yang salah tadi yang saya jelaskan, hilang. Ini jadi buku, judulnya Tanah Airku Salah Kelola Hujan. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Nah, ini menjadi buku yang ketiga, Hujan Harus Disimpan. Ini termasuk sosialisasi saya juga. Nah, inilah yang saya sebut tadi, sudah ada nampak pemahaman saya ini tidaklah salah, yaitu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Kota IKN, tentang IKN ini kota Sepun, kota yang meresapkan air hujan. Ini ayatnya tadi, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Jadi kalau hujan tetap di bumi, yaitu hujan yang meresap, hujan yang infiltrasi, hujan yang diresapkan. Ini udah ada dasar hukumnya secara nasional, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Nah, ini benar, berarti pemahaman saya ini yaitu hujan harus disimpan. Karena meresapkan atau menginfiltrasi hujan itu adalah menyimpan hujan. Nah, ini juga masih yang benar, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Nah, ini peraturannya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 /PRT /M 2014 yang tanda tangani oleh Bapak Joko Kirmanto, Menteri PU, lampiran 1, dalam halaman 4. Dalam drainase ramah lingkungan, justru air kelebihan pada musim hujan harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mengalir secepatnya ke sungai, namun diusahakan meresap ke dalam tanah guna meningkatkan kandungan air tanah untuk cadangan pada musim kemarau. Konsep ini sifatnya mutlak. Nah, mutlak ini adalah hakiki, mutlak. Jadi kebenaran mutlak itu adalah milik Allah, sama dengan ayat Ar-Ra'd ayat 17. Ini mutlak kebenarannya. Jadi meresapkan itu sifatnya mutlak di daerah beriklim tropis dengan perbedaan musim hujan dan kemarau yang ekstrim seperti di Indonesia. Ini Permen PU nomor 12 tahun 2014 di halaman 4 lampiran 1. Nah, inilah hujan harus disimpan. Kemudian himbauan Bapak Menteri Basuki, Indonesia harus terapkan smart water management. Nah, ini himbauan tahun 2020. Ya, ini mengelola air hujan, mengelola water yang cerdas. Jadi recycle water yang tidak ada run off. Nah, tidak ada run off yang terbuang. Efisiensi dan tidak ada air yang terbuang percuma. Nah, agar air hujan dapat disimpan sebagai air tanah. Nah, ini udah sangat sinkron dengan surat Ar-Ra'd ayat 17. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Jadi tujuan smart water management ini bermanfaat sekali untuk manusia. Dan 3 tujuan ini, air hujan tetap di bumi, tidak dibuang ke irigasi, ke drainase, kemudian ke laut.
ini adalah yang salah. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Nah, tadi yang dibuang ya, ini hilang, dibuang ke drainase ke sungai ke laut, itu hilang. Ini sama peraturan tadi, Permen PU nomor 12 tahun 2014 lampiran 1, hanya beda halaman 3. Konsep drainase konvensional paradigma lama adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Dampak dari konsep ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir, dan juga longsor. Nah, ini sudah terbukti. Selama 77 tahun ini kita melakukan pembuangan pembuangan air hujan ke drainase, normalisasi, banjir kanal barat, banjir kanal timur, itu semuanya membuang. Jadi inilah yang menginspirasi saya membuat buku Tanah Airku Salah Kelola Hujan. Ini juga terbukti, jadi apa yang saya pahami sudah terbukti menjadi peraturan, menjadi undang-undang, dan ini mengelola hujan yang salah, berdampak banjir, longsor, dan kekeringan. Sampai saat ini masih dilakukan, baru sedikit yang menyimpan hujan. Jadi belum secara masif. Pemerintah juga baru pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah masih membuang hujan dalam drainase perkotaannya. Nah, ini juga termasuk dampak banjir di Bendungan Sindangla, kasus banjir Bendungan Sindangla akibat kesalahan sistem operasi. Nah, ini juga pola pikirnya masih membuang hujan, jadi masih merasa benar, padahal tadi salah atau batil. Membuang hujan itu perbuatan batil. Surat Ar-Ra'd ayat 17. Ini udah saya bikin video 30 Juni 2022. Ini linknya. Ini 13 Juli 2002. Kasus banjir Kota Serang murni akibat kesalahan operasi Bendungan Sindangla. Karena ini pola pikirnya masih membuang hujan. Nah, ini didukung juga oleh statement Bapak anjuran atau perintah Bapak Menteri Basuki Hadi Mulyono. 2005 bendungan di Indonesia dikosongkan jelang musim penghujan. Kenapa? Menteri PUPR juga siap mengaktifkan Satgas Penanggulangan Bencana di pusat untuk memonitoring semua infrastruktur agar bisa mengetahui volume banjir yang dapat ditampung. Nah, jadi run off itu tadi selama ini dibuang, nah ini ditampung. 29 Oktober 2021. Nah, itu terbukti, sangat terbukti. Bendungan Sindangla membuang hujan dengan intensitas 6 jam dengan volume 3.300.000 meter kubik terbuang, membuat Kota Serang banjir. Nah, ini juga video saya. Jadi saya buat 3 video ini tentang Bendungan Sindangla, 3 bukti kesalahan fatal operasi Bendungan Sindangla. Ini linknya 16 Juli 2022. Ini baru kemarin 23 Oktober 2022. Nah, ini sinkron juga dengan perintah Bapak Menteri PUPR. Jadi operasi bendungan di musim hujan itu kalau Bapak Menteri dikosongkan, kalau saya diturunkan elevasinya sesuai intensitas hujan yang datang. Jadi
diperhitungkan, dianalisa sekian kubik berarti turunnya sekian. Kalau Bapak Menteri tadi dikosongkan, itu lebih menjamin malahan ya. Itulah informasi dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.